Kalau kita lihat bahasa manusia, apa terjemahan manusia dalam Al-Quran itu ada tiga paling tidak. Yang pertama adalah An-Nas, yang kedua adalah Al-Insan, yang ketiga adalah Al-Bashar, Basyarun. Ya. Ini punya makna yang beda-beda. Ya. Kalau Al-Insan ini disifati manusia, berarti manusia yang punya sifat sebagai makhluk yang mempunyai daya nalar, daya fikir, dan untuk maju dan berkembang. Manusia dalam kategori Al-Insan itu berilmu, yang dengan ilmunya dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Beradab, sehingga tidak suka merampas atau mengambil hak orang lain tanpa izin. Ramah dalam pergaulan, bersahabat, dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan dan lingkungan. Tapi dengan sifat yang positif itu, manusia dalam terjemahan Al-Insan itu juga punya sifat negatif juga. Salah satunya adalah lupa. Ya, lupa. Itu juga menjadi kelemahan dari manusia tersebut. Atau halu'a, mengeluh, suka mengeluh dan kikir di surat Al-Ma'arij. Ya. Innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan sifat suka mengeluh lagi kikir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in astaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan karunia dan rahmatnya, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kepada oleh Allah SWT untuk bisa sama-sama datang hadir di majelis ilmu yang insya Allah barokah, insya Allah diberkahi oleh Allah. Dalam beberapa riwayat dikatakan bahwasanya majelis ilmu itu akan dinaungi oleh malaikat. Maka dalam lanjutan riwayat tersebut dikatakan bahwasanya alangkah baiknya kalau merapat, ya, karena semakin rapat, istilahnya sayapnya menaunginya itu semakin rapat. Tapi betul apa? Salam dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga harus selalu kita sampaikan kepada beliau sebagai salah satu bukti tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di hari Jumat, ya, di hari Jumat itu salah satu sunnah Jumatnya ini semua kaum muslimin, tidak hanya yang laki-laki saja, tapi seluruh kaum muslimin, perempuan maupun laki-laki, ada anjuran untuk memperbanyak sholawat di hari Jumat. Ya. Sholawatnya saya selalu sampaikan bahwa sholawatnya itu tidak perlu yang susah-susah. Yang selalu kita sholawatkan saja, selalu kita ucapkan di setiap sholat kita, yaitu sholawat Ibrahimiyah, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Itu sudah cukup. Nah, itu kita perbanyak di yaumil Jum'ah, dan semoga dengan sholawat serta salam tadi menjadikan kita umat Rasulullah yang insya Allah diberikan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang dimana di yaumil kiamah itu tidak ada syafaat, tidak ada penolong lain kecuali hanya Allah dan Rasulullah. Rasulullah itu pun saja tidak semua yang bisa memberikan syafaat. Bahkan dalam sebuah riwayat juga, sebuah hadis juga, Rasulullah mengatakan bahwasanya setiap nabi, setiap para nabi itu mempunyai satu doa
yang mustajabah, kata Rasulullah, yang pasti dikabulkan oleh Allah. Ya. Dan aku, kata Rasulullah, aku Rasulullah itu menyimpan doa tersebut untuk bisa memberikan syafaat untuk umat-umatku di yaumil kiamah kelak. Seperti itu. Karena cintanya Rasulullah itu begitu luar biasa. Cintanya Rasulullah itu begitu luar biasa kepada umatnya yang bahkan tidak pernah ditemuinya sama sekali. Kata Rasulullah, saya pernah suatu waktu Rasulullah mengatakan, saya rindu dengan saudara-saudara saya, katanya gitu. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ini saudara-saudara kamu ada di samping kamu. Ini ada Umar, ada Abu Bakar, dan seterusnya. Maka kemudian Rasulullah menjawab, bukan, kalian semua itu sahabatku, bukan saudaraku, itu sahabatku yang dekat denganku dan sebagainya, bukan saudaraku. Lalu kemudian para sahabat bertanya, lalu siapa ya Rasulullah saudaraku, saudaramu itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, yang aku rindukan, saudara yang aku rindukan adalah orang yang tidak pernah bertemu denganku, tapi mengimaniku dan juga mengikuti ajaran-ajaranku. Artinya apa? Artinya adalah generasi-generasi selepas Rasulullah hingga sekarang, sampai bahkan mungkin di akhir zaman, itu dirindukan oleh Rasulullah. Bahkan kekhawatiran Rasulullah akan umatnya itu sangat luar biasa. Di akhir masa, di akhir usianya Rasulullah, itu kita sudah sama-sama mendengar kisah tersebut, yang dikumandangkan atau yang disebutkan berulang-ulang adalah umatku. Artinya Rasulullah memang sudah dapat kabar istilahnya, karena beliau seorang Rasul, bahwasanya umatnya akan seperti ini, maka beliau khawatir, ya, beliau khawatir dengan umatnya. Maka sebagai sarana menyambut cinta Rasulullah, salah satunya adalah dengan sholawat. Dan yang harus paling penting adalah kita menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang disampaikan, syariat apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelumnya saya mohon maaf nih kok saya di atas. Sebelumnya kurang, saya pribadi itu kurang nyaman kalau duduk sendiri di atas, jangan Bapak Ibu di lesehan katanya. Tapi wong kula masih muda gitu apanya gitu nggih. Tapi saya mohon maaf karena sudah disediakan seperti ini, dan saya berterima kasih kepada Pak Amir sudah disediakan kursi dan meja. Dan tapi saya mohon maaf sebagai bentuk ketidakenaan saya. Tapi insya Allah sama-sama berkah, baik untuk Bapak Ibu dan untuk saya. Lalu rahmati Allah, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan menyampaikan tentang suatu materi, yaitu muhasabah dengan surat Al-Insan. Seperti yang kita ketahui, Al-Insan menikah adalah salah satu surat dalam rangkaian juz 29 dalam Al-Quran. Dari namanya saja Al-Insan adalah manusia, maka sebetulnya surat ini adalah ditujukan ya untuk manusia. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu ketika setiap Jumat subuh, jadi ketika subuhan di hari Jumat, beliau itu selalu membaca dua surat yang selalu atau sering sekali dibaca oleh Rasulullah di subuh pada hari Jumat. Yang pertama adalah surat Jumu'ah kalau tidak salah, nanti saya mungkin bisa dibetulkan kalau salah. Yang pertama adalah sholat Jum'ah, yang kedua adalah Al-Insan. Jadi Al-Insan ini salah satu surat yang selalu dibaca Rasulullah ketika dia yaumil Jum'ah. Kenapa? Karena kandungan surat Al-Insan itu adalah isinya muhasabah bagi manusia itu sendiri. Isinya pelajaran-pelajaran agar manusia itu mengenal dirinya sendiri, agar manusia itu bisa mengetahui asal muasalnya dan nanti tujuan akhirnya itu apa. Karena di surat Al-Insan ini itu dibahas semuanya, dari mulai awalnya manusia itu apa, kemudian sampai kepada tujuan akhirnya manusia itu apa. Bahkan di dunia itu pun harus apa itu dijelaskan dalam surat Al-Insan. Maka tidak heran kalau Rasulullah selalu membacanya di hari Jumat subuh. Kalau ketika khotbahnya baru kemudian Rasulullah punya surat khusus sendiri. Yang paling sering dibaca adalah Al-Ghasyiyah
dan al-a'la ketika sholat Jumat. Maka ya itu salah satu sunnah juga. Ketika khotib, setelah selesai khotib, setelah selesai khotbah, maka dia mengimami dengan membaca al-a'la dan al-ghashiyah di rakaat kedua, itu menjadi sebuah sunnah juga. Bapak yang dirahmati Allah, mari kita mulai pembahasan tentang surat Al-Insan ini, muhasabah dengan surat Al-Insan. Perlu kita ketahui bahwa muhasabah ini adalah salah satu bentuk syariat juga. Ya, jadi kita itu beribadah terus, ya, hidup-hidupnya terus, itu juga butuh muhasabah, butuh yang namanya pengingat, evaluasi diri. Kalau bahasa sekarangnya, bahasa modern, bahasa Indonesianya, muhasabah itu mengevaluasi diri. Kenapa? Karena kita beribadah terus menerus tanpa mengevaluasi diri, bisa jadi nanti ibadah kita itu kurang tepat. Atau mungkin bisa jadi ibadah yang kita lakukan muncul sifat riyaknya, ya. Atau mungkin ketika kita banyak beribadah kemudian muncul sifat ujubnya, sifat takaburnya. Iki lo aku wis ngamal oke. Ini lo aku sholat 5 waktu gak pernah telat. Ya. Ini lo aku sholat duha 12 rakaat, sholat tahajud 12 rakaat, dan seterusnya. Maka perilaku-perilaku seperti inilah yang perlu kita muhasabai, perlu kita evaluasi. Dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Ma qaddamat lighad, yang diperbuatnya sekarang untuk akhiratnya. Di sini dikatakan wal tangdur niku dari kata nadhara, melihat. Melihat, atau maksudnya apa? Mengevaluasi, lagi-lagi mengevaluasi. Oh, ibadah kita itu sudah sesuai sunnahnya atau belum? Oh, sholat kita sudah sesuai tuntunannya atau belum? Dan sebagainya. Misalkan dalam perkara sholat, katakanlah Rasulullah mengatakan dalam hal tata cara sholat, Rasulullah mengatakan bahwasanya shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihatku sholat, melihatku Rasulullah sholat. Maka apakah sholat kita sudah sesuai dengan Rasulullah atau belum? Nah, ini kita evaluasi. Maka kajian ilmu seperti ini itu sangat penting untuk sebagai salah satu sarana evaluasi. Mungkin di beberapa malam ada kajian tafsir oleh Ustaz Bramantia misalkan, ya, atau kajian hadis, ya, dan lain-lain sebagainya. Itu juga sebagai sarana evaluasi. Oh, betul tidak apa yang kita lakukan? Oh, sedekah itu apakah segini, apakah seperti ini, sudah betul atau belum? Oh, zakat itu ketentuannya seperti apa? Itu lagi yang kita harus pelajari, ya. Karena bagaimanapun kita ibadah tanpa dibekali ilmu, ya nanti ibadahnya akan ngawur. Maka bersemangat ibadah boleh, mengevaluasi harus, ya. Memperbaiki ibadah harus juga. Jadi setelah evaluasi nggak diperbaiki, jangan ketika sudah evaluasi kemudian tidak diperbaiki. Ya, misalkan tadi dalam perkara sholat, oh takbiratul ihram niko semeten tingginya, misalkan Allahu Akbar. Dan saya misalkan dalam takbiratul ihram segini tingginya, ya, ternyata tuntunannya segini tingginya, tapi ketika kita sholat ternyata cuma segini saja, maka kita perbaiki. Oh, segini takbiratul ihram, Allahu Akbar. Bahkan dalam beberapa kitab itu dikatakan syarat takbiratul ihram itu ada 16, Bapak Ibu sekalian. Saya juga ketika membaca itu kaget. Wah, ternyata syarat takbiratul ihram itu ada 16, banyak sekali. Cuma takbiratul ihram saja, ya, tangannya tidak boleh terbalik, harus mengangkat tangan dan sebagainya. Allah takbiratul ihramnya juga tidak boleh, Allahu Akbarnya itu harus betul-betul Allahu Akbar, bukan Allah misalkan, atau A-nya panjang, karena alifnya yang Allah itu alifnya tidak panjang, maka Allahu Akbar, lamnya dikasih tasdid karena lafaz Allah itu lamnya ada tasdidnya.
Maka Allah, bukan Allah, bukan Allah, tapi Allah dan seterusnya. Allahu Akbar, misalkan seperti itu. Itu sebagai syarat juga. Saya juga kaget ketika membaca itu ya. Bisa kita tersebut kaget, ternyata takbiratul ihram banyak syaratnya. Begitu. Belum rukuk dan sebagainya. Cuman kalau misalkan belum mengetahuinya, tidak apa-apa, jangan pesimis. Tetap melaksanakan ibadah tersebut sebaik mungkin. Ya. Maka yang dimaksud dengan tumak ninah dan sebagainya dalam tata cara sholat itu adalah maksudnya apa? Menyempurnakan gerakannya, kemudian khusyuk di dalamnya, itu tumak ninah itu seperti itu. Ya, rukuk misalkan ya harus siku-siku, ya siku-siku. Kalau dalam riwayat dikatakan sampai ketika ada bejana air yang ditempatkan di punggung kita ketika rukuk, itu bejananya itu tidak goyang-goyang, tidak jatuh dan sebagainya. Nah, menikah ya, itu salah satu dari banyaknya cara kita bermuhasabah. Kenapa kok kita suruh bermuhasabah? Karena apa yang kita lakukan di dunia itu akan menjadi bekal sebagai di akhirat. Ya. Maka wal tangdur nafsum ma qaddamat kata Allah di dalam Al-Hasyr 18. Wattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Maka Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kalau misalkan belum sahih, tidak apa-apa, tetap semangat melaksanakan karena Allah tahu maksud dari hati kita. Tapi kalau sudah tahu apa yang benar, maka kita perbaiki apa yang kita lakukan. Dalam hadis juga dikatakan bahwa Rasulullah SAW juga pernah bersabda, ya, an Abdurrahman ibni Abi Bakrah an abihi anna rajulan qala ya Rasulullah ayn nasi khairu, qala man qala umuruhu wa hasuna amaluhu, qala fa ayyun nas syarru, qala man qala umuruhu wa sa'a amaluhu. Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik? Kata salah seorang laki-laki yang bertanya. Maka Rasulullah menjawab, man tala umuruhu wa hasuna amaluhu, yang panjang umurnya dan baik amalnya, itu manusia terbaik. Dan barang siapa yang manusia terburuk, wana susyaru, qala man tala umuruhu wa sa'a amaluhu, yang panjang umurnya tapi buruk amalnya. Maksudnya buruk amalnya ini banyak bermaksiat dan sebagainya. Bukan rusak ya, bukan rusak amalnya, tapi buruk amalnya maksudnya dia pekerjaannya maksiat. Ya. Nah, jangan sampai kita menjadi orang yang kedua ini, tapi menjadi orang yang pertama yang qala umuruhu wa hasuna amaluhu, yang panjang umurnya namun baik amalannya. Cara untuk menjadikan baik adalah kita bermuhasabah, mengevaluasi amalan-amalan kita. Ya. Apakah kita itu sudah istilahnya sudah beramal dengan baik dan sebagainya. Maka semangat muhasabah ini harus selalu ada dalam diri kita. Semangat untuk mengevaluasi diri harus selalu ada di dalam hati kita. Ketika lebaran kemarin Idul Fitri, dalam dalam beberapa kajian setelah Idul Fitri itu selalu dikatakan bahwasanya orang yang terbaik, ada satu sahabat yang tidak pernah melakukan ibadah sunnah tapi dia masuk surga. Apa? Yang dia ketika tidur itu memaafkan segala perbuatan orang lain kepada dirinya. Nah, itu kan salah satunya. Kemudian dia mengevaluasi dirinya sendiri tentang amalannya dan seterusnya. Nah, itu artinya apa? Artinya ya evaluasi itu penting. Kalau bisa sebelum tidur itu evaluasi dulu. Sehingga pagi hari kita menjadi pribadi yang lebih baik daripada hari kemarin. Ada sebuah perkataan, ini dalam beberapa artikel dan beberapa kajian mungkin disampaikan ini hadis Rasulullah, cuman saya menemukannya ini hadisnya dhaif. Cuman misalkan ada ustadz lain yang mengatakan hadis ini sahih, mungkin dari riwayat yang lain gitu. Kalau membahas tentang hadis dhaif, hadis sahih itu kata riwayatipun, yang adalah mengatakan orang-orang yang buruk itu adalah orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Itu orang yang dilaknat oleh Allah. Dan orang terbaik adalah orang yang hari ini jauh lebih baik daripada hari kemarin. Tapi itu perkataan maknanya juga baik juga. Artinya kita dikenalkan untuk terus menjadi pribadi yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah pentingnya muhasabah.
Kemudian mari kita bermuhasabah dengan surat Al-Insan. Kan kami sampaikan. Mungkin Bapak Ibu sekarang sudah ada yang mungkin sudah hafal. Al-Insan, hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura, dan seterusnya. Ya, surat Al-Insan. Ya. Kenapa kok saya muhasabah dengan surat Al-Insan? Karena tadi pertama di hari Jumat subuh Rasulullah SAW membacanya untuk menjadi evaluasi bagi umatnya, bagi para sahabatnya, ya, tentang bagaimana manusia itu diciptakan, bagaimana nanti akan kembali, bagaimanakah seharusnya kehidupan manusia di bumi. Nah, sebelumnya kita harus mengenal dulu surat Al-Insan itu apa. Surat Al-Insan itu adalah tergolong kategori surat Madaniyah. Ya. Jadi banyak ulama yang mengatakan surat ini Madaniyah, jadi turun di Madinah. Namun ada juga yang mengatakan ini surat Makiyah karena sifat ayat-ayatnya itu lebih kepada Makiyah. Nah, jadi Madaniyah dan Makiyah ini bukan sekedar hanya turun di Madinah atau di Mekah saja, tapi ada kategorinya. Ya. Nah, beberapa ulama mengatakan Al-Insan ini sifatnya lebih ke Makiyah. Kenapa? Karena isinya tauhid, ketauhidan. Isinya adalah keimanan akan hal-hal yang gaib. Maka ini sifatnya lebih ke Makiyah. Cuman memang banyak ulama yang mengatakan ini Madaniyah. Wallahu a'lam bishawab. Apakah yang betul yang mana? Tapi jumhur ulama mengatakan Madaniyah. Sifatnya lebih ke Makiyah, tauhid. Jadi Makiyah Madaniyah niku mboten hanya dibedakan turun di Mekah ataupun turun di Madinah saja, Bapak Ibu sekalian. Tapi sampai ke sifat ayatnya itu juga menjadi pertimbangan kategori. Apakah ini Mekah atau Madinah? Ayat-ayat yang turun di Mekah rata-rata kebanyakan, ini rata-rata gitu, kebanyakan adalah ayat-ayat yang berhubungan dengan tauhid, ketauhidan, keimanan, beriman kepada Allah, ya, menganggap Allah bahwa adalah seorang penciptanya dan sebagainya, ya, keiman kepada malaikat, keiman kepada kitab-kitabnya dan sebagainya, keiman kepada Rasulnya dan sebagainya. Itu di Mekah. Mengapa? Karena Mekah itu adalah tempat persiapannya. Ketika di Mekah, kalau disyariatkan syariat-syariat yang berat belum bisa. Maka di Mekah itu ketika periode Mekah Nabi sampai dari umur 40 sampai umur 53 tahun perkiraannya, itu tidak ada perintah untuk perang, ngemerang itu tidak ada, karena perintah perang itu, perintah berjihad di jalan Allah itu adalah berat, belum kuat. Maka yang dikuatkan di Mekah itu adalah akidahnya dulu, ya, akidahnya dulu. Ketika akidah sudah kuat, maka ketaatan kepada Allah akan meningkat. Kalau dalam surat Nuh itu dikatakan, surat Nuh ayat 2 itu dikatakan bahwasanya Nuh itu berdakwahnya adalah anikbutullah dulu, menyembah Allah dulu, anikbutullah wattaquhu wa atiun, urutannya seperti itu. Anikbutullah, beribadah dulu kepada Allah, artinya apa? Tauhid, Bapak Ibu sekalian. Ibadah menika itu adalah perwujudan keimanan. Ketika kita dalam hati sudah meyakini, oh Allah itu Tuhanku, Allah itu adalah Rob yang hak untuk disembah, ya, memaknai la ilaha illallah dengan sebenarnya makna, maka kemudian kita mengerjakan ketaatan keimanan tersebut dengan beribadah. Ketika kita bisa menempatkan la ilaha illallah, la ma'buda bil haq illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali hanya Allah saja, memaknai hal tersebut, maka kita akan beribadah kepada Allah dengan ibadah yang luar biasa. Maka ketika sudah bisa beribadah dengan ibadah yang luar biasa, akan timbul ketakwaan. Maka fattaquhu, bertakwalah kepada Allah. Itu di surat Nuh ayat 2. Ya. Kemudian ketika ketakwaan itu memuncak sampai puncaknya, maka wa'atiun, maka kemudian akan timbul taatnya. Ketika orang sudah taat, ketika seorang muslim sudah taat, maka apapun perintah Allah dan Rasulnya akan dilaksanakan. Maka ketika sudah dipupuk keimanan di Mekah tersebut sampai 13 tahun, bahkan sampai mengalami tragedi boikot. Jadi Rasulullah dan sahabatnya itu pernah mengalami tragedi boikot selama 3 tahun. Di boikot, nggak boleh jajan, nggak boleh belanja, nggak boleh beli bahan makanan dan sebagainya. Bahkan kondisinya saat itu sampai para sahabat itu nyabuti rumput untuk makan. Ya seperti saudara-saudara kita yang di Palestina sekarang, ya, di Gaza.
di Rafah dan sebagainya. Bahkan baru ini di West Bank itu diserang oleh Israel. Padahal West Bank itu sudah istilahnya sudah sudah negara terpisah namanya gitu. Negara yang jadikan ada dua gitu, Israel dan Palestina gitu. West Bank ini di tengah-tengahnya Israel, jadi betul-betul terkepung sama Israel. Itu sekarang kemarin kabar terbaru diserang. Pasukan Israel berbondong-bondong ke West Bank untuk menggempur Palestina. Padahal nggak ada hubungannya. Ya, tidak ada perkiraan, tidak ada Hamas di situ, Bang. Katanya seperti itu. Hamas itu adanya di Gaza. Tapi yang kenapa kok digempur di West Bank ya? Memang karena Israel itu ya biadab saja ya kan. Seburuk-buruk umat mungkin, seburuk-buruk manusia saat ini mungkin. Allah SWT. Begitu nggih. Jadi ketika sudah taatnya sudah muncul, maka ketika boikot terjadi ya sudah tetap taat. Maka setelah boikot terjadi, apa yang terjadi? Apa yang diperintahkan? Hijrah. Tinggalkan semua harta, tinggalkan semua keluarga, hijrah ke tempat yang asing. Maka ketika ketaatan sudah muncul, apa yang dilakukan para sahabat? Hijrah ke Habasyi, ke Yasrib, sarang Madinah dan sebagainya. Meninggalkan semua harta bendanya, meninggalkan istri anaknya mungkin ketika belum beriman, meninggalkan kemewahannya di Mekah. Untuk apa? Untuk pergi ke negeri asing, mentaati Rasul Allah dan Rasulnya. Menikah. Jadi tarafnya para sahabat itu sampai kepada taat. Apapun perintah Allah dan Rasulnya akan dilaksanakan. Kalau kita, Bapak Ibu sekalian, termasuk saya sendiri, ketika ada perintah Allah dan Rasulnya, itu masih mempertanyakan ya. Ini maksudnya Allah dan Rasulnya itu apa gitu ya? Masih kosek-kosek gitu namanya gitu ya. Masih sebentar-bentar dulu lah gitu, mau menegakkan syariat sebentar lah, kayaknya belum cocok misalkan dan sebagainya. Padahal para sahabat itu ketika ada syariat langsung. Para sahabiah, sahabat-sahabat perempuan, ketika ada perintah hijab, ada perintah untuk menutup aurat, langsung nyawut kain-kain yang ada di sekitarnya. Gorden, ada gorden mungkin ya mungkin ada gorden dan sebagainya, aplak dan sebagainya, semua disawut untuk menutupi auratnya. Seketika itu juga, jadi tidak perlu nunggu sebentarlah nanti saya tak beli kain dulu. Tidak, kain yang ada di situ diambil untuk menutupi hijab, untuk menutupi aurat mereka. Begitu. Itu maka makiyah itu lebih kepada ketauhidan agar siap untuk kemudian diterapkan syariat. Baru kemudian setelah hijrah ke Madinah, baru kemudian ada syariat. Ya, ada syariat yang banyak misalkan tadi memotong tangan ketika mencuri dan sebagainya, ya kan, rajam dan sebagainya, cambuk dan sebagainya, itu diterapkannya di Madinah menurut beberapa sumber sejarah. Begitu. Di Madinah pun juga kemudian mulai muncul syariat untuk berjihad di jalan Allah karena sudah kuat, kekuatannya sudah solid dan sebagainya. Maka sifat al-alisan ini lebih ke makiyah, meskipun sedemikian ya, lebih meskipun madaniyah, kategori madaniyah, tapi sifat suratnya lebih ke makiyah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, al-insan berarti manusia. Kalau kita lihat bahasa manusia, terjemahan manusia dalam Al-Quran itu ada tiga paling tidak. Yang pertama adalah an-nas, yang kedua adalah al-insan, yang ketiga adalah al-bashar, basyarun. Ya. Ini punya makna yang beda-beda. Ya. Kalau al-insan ini disifati manusia, berarti manusia yang punya sifat sebagai makhluk yang mempunyai daya nalar, daya fikir, dan untuk maju dan berkembang. Manusia dalam kategori al-insan itu berilmu, yang dengan ilmunya dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Beradab, sehingga tidak suka merampas atau mengambil hak orang lain tanpa izin. Ramah dalam pergaulan, bersahabat, dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan dan lingkungan. Tapi dengan sifat yang positif itu, manusia dalam terjemahan al-insan itu juga punya sifat negatif juga. Salah satunya adalah lupa. Ya, lupa. Itu juga menjadi kelemahan dari manusia tersebut. Atau halu'a, mengeluh, suka mengeluh dan kikir di surat Al-Ma'arij. Ya. Innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan sifat suka mengeluh lagi kikir. Ya.
Kalau dia diberi nikmat, dia akan kikir. Kalau dia diberi ujian, maka dia akan mengeluh. Ini memang sifatnya manusia. Di balik sifat yang positif tadi, berilmu, beradab, dan bisa beradaptasi dengan baik, itu punya sifat negatif juga. Pelupa misalkan. Ya. Innal insana makanul khata' wanis, yang sesungguhnya manusia itu tempat salah dan lupa. Tapi kalau sering lupanya ya kita istighfar, gitu, banyak-banyak istighfarnya. Pengaten. Ya lupanya kadang-kadang boleh, karena memang sifat manusia. Bahkan halu'a tadi, kikir dan suka mengeluh, ya kan? Kita mungkin tidak sadari, tapi kita sering mengeluh. Ya. Mohon maaf, misalkan kakinya sakit sedikit, atau tangannya sakit sedikit, wah sakit ya. Terus kemudian kok ramari-mari misalkan. Nah ini adalah sifat suka mengeluhnya. Atau misalkan hawa dingin yang seperti saat ini, mau subuhan kok adem, wah kok anyes tenan ya, aku angkat di masjid lah gitu misalkan. Nah itu bisa sifat suka mengeluh seperti itu. Memang sifatnya manusia itu seperti itu. Kalau an-nasu itu adalah sifat umum. Jadi manusia secara umum, secara keseluruhan. Jadi qul a'udzu birabbin nas itu berarti menunjukkan kepada manusia secara keseluruhan, secara menyeluruh. Kalau basyarun, nah ini basyarun itu digunakan dalam kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa manusia itu punya sifat kasarnya mungkin hewani. Dia punya nafsu makan, punya nafsu untuk meluruskan keturunan dan sebagainya. Maka ini menggunakan kata basyarun. Tapi kalau dalam hal-hal yang berkaitan dengan akhirat, berkaitan dengan kejiwaan manusia, itu dalam Al-Quran lebih menggunakan al-insanu atau an-nasu. Itu menurut para ulama. Bapak Ibu rahmati Allah, inilah perkenalan atau mukadimah dengan surat Al-Insan. Nah, surat Al-Insan ini dinamakan Al-Insan karena mengambil ayat pertamanya menurut beberapa ulama, yaitu adalah hal ata alal insani hinu minadahri lam yakun syai'an madhkura. Itu ayat pertamanya. Maka kemudian dinamai Al-Insan, manusia. Selain itu ada ulama yang berpendapat juga bahwasannya Al-Insan ini itu kenapa kok dinamai Al-Insan? Karena kandungan surat Al-Insan itu banyak membahas tentang kemanusiaan. Banyak tentang manusia dari awal diciptakannya sampai besok tujuan akhirnya itu apa. Oke. Nah, maka kemudian di ayat pertama surat Al-Insan itu adalah yang dibahas di dalamnya, terutama di ayat 1, 2, 3 itu adalah asal muasalnya manusia dan apa tujuan hidupnya manusia, atau apa ujian yang ada dalam hidupnya manusia. Ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ya. Hal ata 'alal insani, apakah manusia itu mengira, ya, bahwasanya ada satu masa di mana manusia itu wujudnya adalah lam yakun syai'an madhkura, tidak dapat dijelaskan atau tidak dapat disebutkan. Tidak dapat disebutkan. Maksudnya apa? Namanya apa itu tidak tahu. Maksudnya bagaimana? Dalam tafsir Ibnu Katsir dan beberapa tafsir dikatakan bahwasanya ayat pertama ini menunjukkan bahwasanya manusia itu awalnya adalah bukan apa-apa. Bahkan eksistensinya itu bahasa mudahnya apa? Keberadaannya itu tidak diketahui. Sebelum Nabi Adam diciptakan itu tidak diketahui manusia itu apa, jenis apa, bentuknya kayak apa, namanya apa, bahkan nama an-nasu, al-insanu, al-basyaru ini belum ada. Jadi lam yakun syai'an madhkura, tidak bisa disebutkan, tidak bisa didefinisikan, itu maksudnya seperti ini, tidak bisa dijelaskan. Ya, apakah manusia itu? Maka kemudian Allah berkehendak untuk menciptakan manusia, ya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah dalam surah Al-Baqarah. Ya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, berkehendak untuk menciptakan manusia.
Maka kemudian baru saat itulah dikenal istilah manusia. Ya. Atau juga bisa lam yakun syai'an madhkura, itu tidak diketahui sesuatu tersebut karena terlalu hina dan sangat lemah. Ya. Jadi manusia itu dalam keadaan yang belum kuat atau sangat hina atau tidak dapat, ya tidak bisa dijelaskan lah seperti itu. Karena belum wujud, belum berwujud, belum mempunyai tubuh fisik, belum bisa apa-apa, itu manusia. Nah, ayat 1 ini menurut beberapa syarah, menurut beberapa tafsir, ini menunjukkan bahwasannya kita sebagai manusia tuh ya harus kemudian mengevaluasi. Kalau Allah tidak berkehendak untuk mendatangkan manusia di bumi ini, maka kita sekarang pun juga tidak akan ada. Jadi apapun yang yang kita pikirkan, ya itu tidak akan berjalan kalau tanpa kehendaknya Allah. Di sini menunjukkan bahwasanya Allah itu mempunyai kekuasaan yang amat sangat besar, bahkan tidak terhingga kekuasaannya. Ini kemudian ayat 1 ini kemudian mengingatkan kita bahwasanya kita itu bukan apa-apa. Ya. Memang kata beberapa hadis, beberapa riwayat dikatakan bahwasanya manusia adalah ciptaan yang sempurna. Ya. Bahkan di surat At-Tin juga dikatakan bahwa manusia itu adalah diciptakan secara ahsan, secara baik. Ya. Tapi manusia itu tidak ada apa-apanya kalau tanpa kehendaknya Allah. Ya, ini yang harus kita pahami, harus kita evaluasi. Kita ini sering sombong dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, dengan keilmuan kita, dengan kepintaran kita dan sebagainya. Tanpa kita sadari bahwasanya apa kekuatan kita, keilmuan kita itu datangnya dari Allah, dari kehendaknya Allah. Iki lo aku iso ngene. Iki lo aku sugih karena usahaku sendiri. Nah, kita diingatkan di ayat ini bahwa tadinya kita tidak apa-apa, tapi karena kehendak Allah kita kemudian ada dan wujud. Maka kita kembali kepada kata-kata la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya kecuali hanya milik Allah saja. Maka setiap apapun yang kita lakukan di dunia, libatkan Allah. Oke. Ingatlah Allah dan ingatlah bahwa Allah itu yang mengizinkan kita untuk melakukan sesuatu tersebut. Ya, begitu. Itu ayat pertamanya, lam yakun syai'an madhkura. Kemudian ayat keduanya, inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj. Maka kemudian setelah Allah berkehendak untuk menciptakan manusia, ya. Maka kemudian inna khalaqnal insana min nutfatin, maka kemudian manusia itu diciptakan dari nutfah. Jadi tentu saja selain Adam, ya. Kalau Adam itu sudah jelas. Kalau Nabi Adam SAW, Nabi Adam alaihissalam, mohon maaf, Nabi Adam alaihissalam itu diciptakannya dari tanah, dari tin, dari tanah. Ya, betul-betul. Bahkan dalam beberapa penjelasan mengenai penciptaan Adam itu dikatakan tanah yang digunakan itu seperti lempung, ya, yang tanah yang bukan tanah-tanah gembur tapi tanah-tanah lempung, tanah liat. Itu kemudian dibentuk, kemudian dibentuk sedemikian rupa, kemudian diberikan jiwa, diberikan nafs. Itu bahkan ada beberapa pendapat yang mengatakan Adam itu diciptakan dari berbagai tanah. Jadi tanah liatnya yang diambil itu tidak satu tempat gitu, tapi banyak tempat. Lalu misalnya ini keterangan dari penciptaan Adam. Maka kemudian keturunan Adam itu ya atas rahmat Allah juga, atas keputusan Allah juga, ketetapan Allah, keturunannya Nabi Adam itu kemudian menurunkan berbagai ras. Ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya kuning, ada yang kulitnya kemerah-merahan dan sebagainya. Baru kemudian mulai lebih spesifik lagi itu nanti di zamannya Nabi Nuh alaihissalam, karena ketika zaman Nabi Nuh semua kehidupan hancur, hanya yang naik kapal saja yang masih tersisa. Kemudian nanti Nabi Nuh itu anaknya sebetulnya 4 Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak hanya Kan'an saja yang tenggelam saja,
Tapi ada Sam, Ham, Yafits. Ada 4 berarti. Yang satunya durhaka, yang 3 tidak. Yang 3 tetap naik kapal. Tapi istrinya tinggal. Istrinya tenggelam juga. Jadi ada dua perempuan yang punya istri soleh, tapi dia tidak solehah, mohon maaf, tidak solehah. Salah satunya adalah istrinya Nabi Nuh, yang satunya adalah istrinya Lut. Ya, istrinya Nabi Lut. Suaminya orang soleh, tapi istrinya tidak soleh. Ini menunjukkan bahwa keimanan itu tidak berhubungan dengan hubungan suami istri ataupun darah. Yang namanya iman itu ya diri sendiri gitu. Bisa jadi anaknya, bisa jadi bapak ibunya soleh, anaknya tidak soleh. Seperti siapa? Kan'an tadi dalam anaknya Nuh alaihi salam. Itu, ya. Itu bapaknya soleh, tapi anaknya tidak soleh, bahkan kafir. Tidak mau meninggalkan menyembah berhala. Bahkan ketika airnya sudah setinggi gunung, Kan'an naik ke gunung, sama Nabi Nuh sudah masih ditawari, kamu mau nggak berislam, nggak boleh gitu ya, menyembah Allah. Ya, kalau mau ayo naik ke bahtera ini. Tapi apa yang dilakukan? Enggak, saya bisa menyelamatkan diri saya sendiri. Pada akhirnya apa ya, tenggelam juga. Nah kemudian setelah zaman Nabi Nuh itu lebih spesifik lagi nanti. Sam, Ham, Yafits itu nanti akan menurunkan kaum tertentu. Sam itu nanti menurunkan kaum kulit putih kalau tidak salah, kalau saya tidak salah atau tidak tertukar ya. Sam itu nanti menurunkan suku-suku Arab, jadi kulitnya yang mancung-mancung hidungnya, putih-putih kulitnya, tinggi-tinggi badannya, itu keturunannya Sam. Kemudian yang Ham itu menurunkan orang-orang kulit hitam Afrika, ya, benua Afrika, gitu ya, yang kulitnya hitam, yang dari hitamnya biasa saja sampai hitam yang legam seperti orang-orang Habasyi, orang-orang Ethiopia kalau sekarang ya, Ethiopia itu Ham. Kemudian yang Yafits itu menurunkan keturunan Turk, ya, Turk niku Turki. Nah, kalau di beberapa riwayat, di beberapa penjelasan itu dikatakan keturunan Turk, orang-orang Turki. Orang-orang Mongol. Dan dari jalur Yafits ini itu kemudian muncul Yajud dan Majud. Jadi yang Yajud Majud ini adalah salah satu dari keturunan Yafits. Gitu. Mukanya bulat seperti perisai. Kalau beberapa riwayat katakan keturunan Yafits itu mukanya bulat seperti perisai. Itu. Kemudian badannya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Nah itu Yajud Majud itu seperti itu, dari keturunan Yafits. Itu nanti mulai spesifik ya, Nah Asia niku sudah banyak campurannya. Nah, Asia itu sudah banyak campurannya. Ya. Asia, Indonesia terutama niku sudah banyak campurannya. Gimana pelajaran sejarah nih? Kita kembali kepada ayat kedua. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsad. Selain Nabi Adam, maka kemudian manusia diciptakan dari nutfah. Nutfah itu air mani. Air maninya laki-laki. Tapi tidak hanya nutfah saja. Nutfahnya yang apa? Yang amsaj. Amsad itu bercampur. Ini sudah menjadi penjelasan tafsir, dan banyak ulama yang semua berpendapat bahkan amsaj itu adalah bercampurnya air dari air maninya laki-laki dengan air maninya perempuan. Kalau di bahasa biologi bercampurnya sperma dengan ovum, Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak ada peristiwa amsaj, maka tidak akan menjadi eksistensi seperti manusia. Kalau hanya nutfah saja tidak bisa menjadi manusia. Dalam beberapa syarah, dalam beberapa keterangan, nutfatin amsaj itu bercampurnya nutfah itu tidak hanya bercampur airnya, tapi bercampur gennya, ya, DNA-nya, bahasa kanunya bercampur DNA-nya sampai ke titik DNA itu bercampur. Maka seorang anak itu akan punya kemiripan dengan ibu dan bapaknya karena dia ada campuran gennya. Jadi amsad itu betul-betul bercampur menjadi satu, tidak berkembang sendiri-sendiri, gitu ya, tidak berkembang sendiri-sendiri amsad. Gitu. Ya, ini peristiwa ini sudah dibuktikan. Ya, zamannya Rasulullah tidak bisa dibuktikan.
Ya, maka di zaman Rasulullah gaib ini betul nggak ya? Nutfahnya amsat gitu ya. Tapi di dunia modern dibuktikan bahwasanya ternyata penciptaan manusia itu dimulai dengan bertemunya sperma dengan ovum, berbuah di dalam rahim ya sampai 40 hari ya 40 hari mohon maaf 4 bulan mohon maaf 40 hari 4 bulan kemudian ditiupkan rohnya. Maka di 4 bulan ini menurut kedokteran juga dikatakan ya, ini saya baca beberapa artikel kedokteran, selama 4 bulan kehamilan itu baru muncul detak jantungnya. Coba mungkin bisa di cross check mungkin. Ketika umur 4 bulan usia kandungan itu baru muncul detak jantungnya. Karena memang menurut syariat dalam apa namanya hadis arba'in nomor 3 itu juga katakan bahwasanya tentang penciptaan manusia ini ditiupkan rohnya itu ketika sudah 120 hari, ya sekitar 4 bulanan berarti. Ya, 120 hari ditiupkan roh. Ketika sudah ada rohnya, maka jantungnya mulai berdetak. Di situ mulai ada kehidupan, ada tanda-tanda kehidupan. Maka para ulama pun juga mengatakan kalau seandainya ada janin umur 4 bulan ke atas kok keguguran, maka ada syariat untuk mensolatkan karena dia sudah menjadi manusia. Sudah ada jiwanya, sudah ada fisiknya, sudah ada jiwanya. Tapi kalau kurang dari 4 bulan itu ada yang mengatakan boleh disolati, boleh tidak. Nih, kalau sudah umur 4 bulan atau lebih, kalau seandainya gugur atau misalkan dikiret atau bahasanya, itu apa namanya janin itu diperlakukan selayaknya manusia, dimandikan, dikafani, disolati dan dikuburkan sebagainya. Seperti itu. Oke, minut fatin amsat bercampur selama di dalam rahim sampai 9 bulan, ada yang mengatakan 9 bulan 10 hari, ada yang lebih, ada yang kurang. Ya, kalau dalam bahasa hadis arba'in tadi, hadis ketiga arba'in tadi, kadarnya itu Allah yang menentukan. Ya, jadi yang mengetahui baiknya ini 8 bulan baik lahir apa tidak, 9 bulan atau lebih, mungkin 10 bulan ada yang baru lahir, itu Allah yang mengetahuinya. Ya, jadi yang menetapkan kelahirannya itu ya Allah, lagi-lagi Allah. Dokter itu hanya bisa menetapkan HPL-nya saja, tapi tidak presisi. Karena saya lagi yang menetapkan kelahiran dari mulai terjadinya sampai kelahirannya itu Allah yang menetapkan. Tergantung nanti mungkin apa namanya ibunya belum siap mungkin misalkan, maka harus dilahirkan 10 bulan misalkan dan seterusnya. Kemudian setelah nutfatin amsat, nutfah itu amsat bercampur nabtalihi faja'alna. Nabtalihi ini adalah diuji oleh Allah, dari kata diuji. Okay. Nabtalihi ini sama dengan apa yang ada di surat Al-Mulk ayat 2. Liyab luwakum itu sisa akar satu akar kata. Liyab luwakum ayyukum ahsanu amala. Maka akan diuji kamu, ya kan? Liyab luwakum, diuji kamu. Ayyukum ahsanu amala, di antara kamu siapa yang lebih baik amal. Ya, jadi nabtalihi ini artinya ujian. Okay. Faja'alnahu, maka kemudian manusia tersebut dijadikan baginya sami'an niku pendengaran, basira itu adalah penglihatan. Ya. Maka kemudian dijadikan pendengaran dan penglihatan bagi manusia tersebut, nabtalihi untuk menjadi ujian bagi manusia tersebut. Okay. Kenapa kok pendengaran dan penglihatan ini sebagai ujian? Karena pendengaran dan penglihatan itu adalah sumber utama dari ketaatan ataupun kedurhakaan, sumber utama kesolehan ataupun kemaksiatan. Dengan mata kita bisa mempelajari hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Dengan mata kita bisa membaca, oh ini baik, ini buruk. Dengan mata kita bisa melihat, oh ini baik dan atau buruk. Dengan pendengaran kita bisa mendengarkan yang baik ataupun yang buruk. Maka sami'an basira itu adalah sumber utama dari banyaknya ketaatan ataupun banyaknya kemaksiatan. Orang minum khamr tahu bisa minum khamr itu karena apa? Karena dia melihat orang lain minum khamr, karena dia mendengar ajakan temannya untuk minum khamr. Betul nggak, Muhammad? Orang bisa berzina karena dia melihat orang lain berzina, ya.
mendengar orang lain berzina tidak apa-apa. Wah, kemudian saya akan berzina. Gitu. Orang lain, manusia bisa menggibah orang lain, membicarakan orang lain. Dengarnya dengan apa? Dengan telinga. Mulut ini hanya sarana untuk kemudian mengaplikasikan apa yang didengar dan dilihat. Ya. Ini terjadi, ini terbukti dari teman-teman atau saudara-saudara kita yang tunarungu misalkan. Orang-orang tunarungu itu kebanyakan tidak bisa bicara. Betul ya? Kebanyakan tidak bisa bicara. Artinya apa? Apa yang diucapkan di lisan, mulut ini hanya sebagai proyeksi dari apa yang didengar. Maka kalau dengarnya yang baik-baik, yang keluar dari mulut juga baik. Kalau dengarnya yang buruk-buruk, maka yang keluar juga buruk. Yang didengar kemaksiatan, maka yang keluar dari mulut dan dari apa yang dilakukan oleh anggota tubuh, ya kemaksiatan. Maka zaman sekarang meniko sangat ujiannya semakin berat. Kenapa? Karena ada meniko gadget nih. Ini mengambil alih sami'an basiro, diambil alih semuanya. Matanya diambil alih, telinganya diambil alih juga. Gitu. Apalagi sama nonton video ini kan sudah audio visual, audionya dapat, visualnya dapat. Maka sudah pasti masuk ke dalam relung hati, ya dilaksanakan. Datang. Maka anak-anak muda sekarang, remaja-remaja sekarang, mungkin seusia saya dan mungkin lebih kurang dari sekarang, bisa mengucapkan perkataan-perkataan yang buruk itu ya karena dari melihat dan mendengar. Maka di sini Allah menyampaikan nabtalihi faja'alnahu sami'an basiro, maka akan kami uji dia, akan kami uji manusia itu, lalu kami jadikan baginya sami'an basiro, karena sami'an basiro itu adalah sumber utama dari kemaksiatan. Dan juga sumber utama dari ketaatan. Maka di ayat 3, inna hadainahu, maka dengan adanya sami'an basiro itu inna hadainahu, maka kami akan berikan petunjuk baginya. Ya. Inna hadainahu sabila, kami akan berikan petunjuk padanya kepada jalan yang lurus, kepada jalannya Allah, jalan yang mengantarkan kepada surganya Allah. Ya. Tinggal nanti ketika sudah mendengar, sudah melihat petunjuk tersebut, imma syakiran, dia ingin mensyukuri hidayah tersebut kemudian beriman, atau imma kafuro, atau menjadi kafir. Maka di ayat 3 ini itu kemudian para ahli tafsir mengatakan, di ayat ketiga ini menunjukkan bahwasanya Allah itu memberikan pilihan kepada manusia, pilihan untuk mau beriman atau mau kafir, dengan konsekuensinya masing-masing. Itu pilihannya manusia. Allah dan Rasulnya itu hanya memberikan hadaina, memberikan huda, memberikan hidayah, memberikan peringatan. Kalau kita sekarang ini, ya peringatannya apa? Al-Quran. Maka Al-Quran itu punya banyak nama. Al-Huda sebagai petunjuk, atau Az-Zikr sebagai pengingat. Maka Al-Quran ini kita betul-betul jadikan sebagai Az-Zikr, sebagai pengingat. Kita diingatkan bahwa hidup di dunia ini itu hanya ladang beramal untuk bekal di akhirat tadi. Tadi di ayat tadi yang pertama, wal tangdur nafsum ma qaddamat liqad, untuk mengingatkan kita bahwa kita di dunia ini hanya sebagai tempat mampir saja. Tempat mampir saja. Umur manusia itu hanya 60-70 tahun kata Rasulullah SAW. Sisanya bonus. Kalau ada yang sampai 80 itu bonus. Ada yang sampai 100 itu bonus. Rata-rata umur manusia itu hanya 60 atau 70 tahun, 60-an atau 70 tahunan. Tapi kalau misalkan ada yang situ di umur 60-70 tahun, berarti memang standarnya segitu. Kalau kurang, berarti dia umurnya belum sampai ke 60-70. Kalau lebih berarti bonus. Makaten. Nah, itu menurut Rasulullah. Nah, ini kemudian manusia ini diberikan huda, dan Allah tidak akan mengazab seorang umat
atau sebuah umat atau suatu kaum kalau belum ada peringatan, kalau belum ada tazkirah di dalamnya, belum ada pengingat di dalamnya. Ya. Jadi Allah tidak akan mengazab suatu kaum kalau belum ada rasulnya yang diutus ke dalamnya. Nah, ini adalah bentuk keadilannya Allah. Allah itu tidak asal mengazab, tapi dikirim rasul dulu, baru kemudian kalau dia tidak mau menerima peringatan, maka dia akan diazab. Bahkan orang seperti Fir'aun saja yang mengaku Tuhan, ngaku Tuhan ini Bapak Ibu sekalian, aku ini Tuhan, kata Fir'aun ini, aku ini Tuhan, bisa hidup kamu dan mati kamu di tangan saya, itu sampai seperti itu Fir'aun. Tapi tetap dikirim seorang rasul kepadanya untuk mengingatkannya. Bahkan nggak cuma satu, dua rasul, Musa dan Harun. Ya. Utamanya Musa, Harun ini juru bicara Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa ini kenapa kok butuh juru bicara? Karena Nabi Musa ini celat. Ya. Kenapa kok celat? Karena di masa kecilnya, di masa bayinya itu Fir'aun itu kan khawatir kan ada bayi laki-laki yang akan menggulingkan dia dari kerajaan, betul? Tapi kemudian Asiyah, istrinya Fir'aun itu menemu bayi Musa, kemudian dibawa ke Fir'aun. Wahai Fir'aun, ini saya nemu bayi laki-laki, kita urus yuk, gitu ya. Fir'aun pertamanya menolak, tapi kemudian diuji. Yaudah, kita uji aja bayinya ini, kita sediakan bara api dan juga mainan. Nah, mainan. Kalau dia menuju bara api, kita akan rawat dia. Karena ini berarti bayinya ini, mohon maaf ya, non sewu, goblok berarti ya. Karena mau kok diambil gitu, namanya gitu. Tapi kalau dia ambil mainan, ya kita akan bunuh. Apa yang terjadi? Bayi Nabi Musa itu datang ke bara api. Tidak cuma dipegang, dimakan. Nah, itulah yang menyebabkan, menurut beberapa pendapat, itulah yang menyebabkan lidahnya Nabi Musa itu kemudian celat, sedikit celat gitu. Maka kemudian diberikan pendamping bagi Nabi Musa, yaitu Nabi Harun alaihissalam. Ya, Nabi Harun ini itu orator yang ulung, ya, pembicara yang ulung. Nabi Musa pemikirnya. Nabi Harun pemikir juga, tapi yang menyampaikan kepada Fir'aun. Fir'aun saja dikirim seorang rasul, bahkan dua rasul. Ya. Maka keadilan Allah itu sangat besar sekali. Tidak akan diazab suatu kaum kalau belum ada rasul yang mengingatkan. Kaumnya Nabi Nuh, ada Nabi Nuh dulu. Padahal mereka menyembah berhala. Tidak cuma 1, 5 berhala yang disembah. Ada Wat, Yaghus, Ya'uq, Nasr, dan Suwa. Ada 5 yang disembah oleh kaum Nabi Nuh. Tapi tetap dikirim kaum Nabi Nuh, bahkan sampai 950 tahun. 950 tahun dakwah, menurut beberapa ulama yang beriman hanya 80 sampai 80 orang. 80 sampai 88 orang. Itu berarti kinten-kinten kalau kita hitung-hitung, setiap 20 tahun sekali yang beriman cuma 1. Bayangkan dakwah 20 tahun yang beriman cuma 1. Iku Nabi Nuh itu saking sabarnya. Itu gak diazab-azab sampai 950 tahun ditunggu. Ngaten. Padahal Nabi Nuh ini nggak kurang, nggak malas-malasan dalam dakwah. Ya. Nabi Nuh itu bahkan mengatakan dalam surat Nuh, ya, surat Nuh itu setelahnya. Jadi ini urutannya menawi dari bawah ya, Jojo 9 itu Al-Mursalat, Al-Insan, Al-Qiyamah, Al-Muzammil, Al-Mudassir, kemudian surat Jin, kemudian surat Nuh. Nah, surat Nuh ini Jojo 9 juga. Surat Nuh. Nabi Nuh mengatakan, "Inni da'autu qaumi laila wa nahara," kata Nabi Nuh. Saya mendakwai kaum saya ini lailan wa nahara, malam hari dan pagi hari. Nahar niku siang, lail niku malam. Artinya apa? 24 jam dakwahnya niku. Mati-matian. Mboten males-malesan Nabi Nuh niku. Wah, ini mungkin ada ya beberapa orang yang mungkin ya fasik begini ya, mengatakan bahwa Nabi Nuh itu dakwah 950 tahun
umatnya cuma 80 karena malas-malesan itu. Tidak, Nabi Nuh itu berdakwahnya siang dan malam. Bahkan tidak hanya siang dan malam, bahkan dakwahnya itu a'lantu lakum wa israro, diumumkan secara publik gitu ya. Istilahnya apa? Nek zaman sekarang mungkin di alun-alun, kemudian Nabi Nuh itu teriak-teriak, yuk kita sembah Allah dan sebagainya. Bahkan nggak cuma sampai situ, sampai Isroro, sampai Nabi Nuh itu dalam tafsirnya itu dikatakan Isroro itu maksudnya apa? Mendatangi rumah ke rumah, mendatangi person ke person, orang ke orang, untuk apa? Dakwah. Letuk, assalamualaikum, dibukakan, kemudian dakwah di situ. Lagi kemana, ke rumah sebelahnya, masuk lagi, dakwah lagi, seterusnya seperti itu. Kita nonton itu malas sama boten 950 tahun seperti itu ya. Tapi apa yang dilakukan umatnya Nabi Nuh ya, umatnya Nabi Nuh itu ada faja'alahu menjadikan asabi'ahum fi adanihim, malah justru kaumnya itu menjadikan atau menempatkan jari jemarinya asabi'ahum fi adanihim, ditutupkan ngeten iki. Mboten namung ngeten, kalau ngeten ini kalau cuma gini ini masih bisa kedengeran. Tapi kalau jarinya dimasukkan itu pun mboten kedengeran apa-apa. Bahkan nggak cuma memasukkan jarinya, tapi sampai waqtasyau thiyabahum, ngrukupke pakaiannya. Jadi betul-betul, wah saya betul-betul jaket ya, kalau betul jaket bisa saya perhatikan. Jadi betul-betul gini, kemudian kerukupan. Itu kaumnya Nabi Nuh. Itu pun belum diazab sama Allah sampai 950 tahun. Sampai kemudian Nabi Nuh di ayat terakhirnya di surat Nuh itu bertanya, ya, apakah ya Allah ditimpakan saja azab pada kaum saya ini, gitu, meminta untuk ditimpakan azab. Kenapa kok Nabi Nuh memintakan? Itu dalam beberapa tafsir dikatakan bahwasanya Nabi Nuh sudah cross-check dulu sama Allah. Ya Allah, ini kira-kira ada yang masih mau beriman enggak, katanya. Jadi betul-betul di cross-check. Jadi bukan karena Nabi Nuh judek gitu ya, bukan karena Nabi Nuh judek akan kaumnya enggak, wah ini sudah 950 tahun ming 80 ini sing yang beriman kok cuma 80, enggak judek. Tapi karena sudah cross-check, ya Allah ini masih ada yang mau beriman enggak? Oh tidak ada. Ya sudah, kalau begitu, kalau memang tidak ada yang beriman, lebih baik ya Allah musnahkan saja orang kafir yang ada di muka bumi ini, kata Nabi Nuh. Kenapa? Karena dia hanya akan menyesatkan orang lain apabila tersisa, ya. Pertama menyesatkan orang lain, dan dia akan melahirkan keturunan-keturunan yang kafir juga. Maka dengan demikian Nabi Nuh kemudian setelahnya diperintahkan untuk membuat kapal bahtera. Bahtera menika benten sama kapal laut. Kalau kapal laut itu ada layarnya, kalau bahtera menurut beberapa ahli tidak ada layarnya. Jadi mboten enten layaripun. Tidak ada layarnya. Nah, niki kalau tidak berangkat dari keimanan tadi, ketaatan tadi, itu perintah Allah yang membangun bahtera ini mboten akan terlaksana. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, Nabi Nuh itu menurut beberapa ulama tinggalnya menikah di atas gunung. Nggih, kados mriki ya Temanggung lah, Temanggung mungkin bagian Ngatirjo gitu. Yang tinggi mulai tinggi. Candi Roto, itu tinggi, inggil nggih. Nah, Candi Roto. Tinggal di daerah situ-situ. Tinggal daerah gunung, suruh bangun kapal, kinten-kinten pripun? Dipaido mesti nggih. Diguyu mesti. Iki ning gunung kok bangun kapal iki ngopo misalnya. Bahkan kapalnya bukan kapal-kapal kecil ya, kapal-kapal kecil mungkin buat pajangan ya. Kapalnya tidak kecil, kapalnya itu menurut beberapa ahli mengatakan, ulama mengatakan kapalnya itu panjangnya ada yang mengatakan 5.000 meter, 5.000 meter itu betul. 5 kilo. Ada yang mengatakan 5 kilo atau 500 meter mungkin ya. Ada yang mengatakan 500 meter sampai 5.000 meter. Itu kapalnya gede mboten niku. Ageng sangat. Ada yang mengatakan yang paling kuat adalah 500 meter. 500 meter mawon masih besar ya. 500 meter masih besar, setengah kilo ini kan masih besar. Panjangnya niku. Tingginya itu 100 meter kalau tidak salah. Ya, itu yang paling tingginya niku 100
meter niku nanti akan ada tiga tingkatan. Yang pertama untuk tuan buas, yang kedua hewan ternak, yang ketiga manusia. Mekaten. Jadi apa namanya betul-betul Allah itu tidak akan mengazab suatu kaum kalau belum diberikan Rasul di dalamnya. Sama di sini. Inna hadainahu dulu, diberikan huda dulu, diberikan peringatan dulu, baru dia azab. Nanti manusia punya pilihan, imma syakiron, mau beriman, atau imma kafuro, atau mau kafir. Itu terserah manusia. Ya. Syakira di sini kata syakaro dari syukur ya, syukur. Maksudnya syukur atas apa? Syukur atas huda tadi, atas hidayah tadi. Kalau bersyukur atas hidayah, maka kemudian beriman. Kalau kufur atas hidayah, maka dia akan kafir. Ya. Sama dengan nikmat. Kalau nikmat itu disyukuri, maka dia akan beriman kepada Allah. Tapi kalau nikmat itu dikufuri, maka dia akan kafir atau durhaka kepada Allah. Itu pilihannya manusia. Ya. Maka Allah itu ketika ada yang kafir ya dibiarkan aja sama Allah. Karena apa? Ada konsekuensinya Bapak Ibu sekalian. Nah, konsekuensinya nanti ada di ayat 4, 5, 6. Jam itu menikah 7, 19. Nggih. Sedikit ya, ini satu slide lagi. Imma syakuro, ini konsekuensinya balasan bagi dua golongan manusia di ayat 4 dan 5, 6. Ya. Yaitu adalah untuk imma syakuro, maaf. Untuk imma syakuro itu akan diberikan air di surga dengan campuran kafur. Ya, kafur itu beda dengan kafur itu beda. Kalau kafur itu kafir, kalau kafur itu campuran dari air. Ini kalau diterjemahkan ya, sini sebenarnya saya agak khawatir ya, agak lucu dengan terjemahan bahasa Indonesia di Quran itu. Karena ini air yang dicampur kafur. Itu kalau nggak dijelaskan nanti orang mikirnya ini airnya campurnya kapur gitu ya. Padahal bukan kapur. Kafur ini adalah jenis campuran yang dicampurkan dalam air yang itu punya sifat dingin dan harum. Jadi membuat airnya itu lebih dingin, lebih sejuk dan kemudian harum. Maka beberapa ulama menganggap bahwa kafur ini, air kafur ini adalah air dengan campuran min, daun min. Min itu kan ketika diminum kan adem, adem, kemudian harum juga. Nah, tapi ini pendapat yang radiliar gitu ya. Karena kafur ini kita nggak tahu maksudnya apa. Tapi kalau misalkan para ulama memisalkan dengan apa yang ada di dunia itu seperti layaknya min, karena dia punya campuran yang sensasi dingin dan harum. Gitu. Kemudian dimudahkan bagi mereka untuk meminumnya karena saking dekat. Nah, aina yashrabu biha ibadullah yufajirunaha itu dimudahkan, dialirkan. Jadi alirannya niku mboten kados di dunia, tidak seperti di dunia. Kalau mau minum air mata air itu harus naik gunung, tidak. Bahkan yufajiru niku mata airnya niku wonten sampingnya, jadi dimunculkan di sampingnya, saking dimudahkan untuk minumnya. Niku bagi golongan imam syakura, konsekuensinya meniko salah satunya saja, salah satu nikmatnya. Bagi kafura atau orang-orang yang orang-orang yang mengkufuri nikmatnya Allah, maka dia akan inna a'tadna lil kafirina salasila, maka akan diberikan baginya belenggu. Salasila niku rantai, wa aghlalan niku belenggu, wa sa'iron niku neraka. Ya, neraka sa'ir. Neraka sa'ir niku adalah neraka yang menyala-nyala, yang ganas, teman-teman. Apinya niku agresif. Sa'ir ya. Neraka sa'iro, neraka sa'ir niku apinya agresif. Jadi yang nyambut kemana-mana. Mboten kados api kompor yang anteng, teman. Tapi lebih mungkin kalau bisa digambarkan seperti api unggun yang nyamber kemana-mana. Niku neraka sa'ir. Ada yang dekat dengannya disamber. Itu neraka sa'ir. Jadi sudah pasti terbakar. Selain itu, konsekuensinya bagi yang imam kafur adalah diberikan rantai.
Belenggu rumiyin. Aglalan itu belenggu. Belenggu niku gampangane borgol, gembok. Dan dalam tafsirnya ini dikatakan gemboknya niku mboten hanya menggembok atau membelenggu tangannya saja, tapi tangan dan kakinya. Dalam surat lain dikatakan yang dibelenggu itu tangan dan kakinya. Ini surat Al-Haqqah kalau tidak salah. Ya. Dibelenggu tangan dan kakinya, kemudian ada rantai. Rantainya ini dalam surat Al-Haqqah, rantainya itu 70 hasta, 17 itu panjang. Ya. Untuk apa? Untuk menjadikan ahli neraka itu merasa sia-sia. Jadi ditarik ulur sama malaikat kayak layangan nanti ya, karena panjang itu. Sana mau kabur ya, anak kabur 17 hasta. Nanti kemudian ditarik lagi ya kan, ditarik lagi. Jadi betul-betul disiksa dengan siksaan yang luar biasa. Ini hanya siksaan yang paling umum di neraka. Jadi yang disebutkan dalam al-lisan ini siksaan yang paling umum bagi imam kafuro. Bagi orang yang kafir itu siksaan umumnya adalah ini, rantai, belenggu dan api neraka. Itu sudah pasti dapat. Caranya nopo nggih? Fasilitas umumnya niku. Fasilitas di neraka yang umum niku. Nah, nanti ada fasilitas yang lain, ya kan? Fasilitas di neraka ada yang lain. Apa misalkan dikuliti hidup-hidup, ada yang dipecah kepalanya, dan sebagainya. Katakan ini alasan bagi konsekuensi dari dua golongan manusia. Tinggal manusia ini ku milih badhe imma kafuro atau imma syakuro. Ketika diberikan petunjuk, diberikan hidayah, mau disambut, mau disyukuri, atau mau ditolak. Ketika diberikan hidayah, diberikan peringatan, diberikan nasihat, ya, itu mau disambut atau mau ditolak, itu terserah manusia. Tinggal ya ini konsekuensinya ini. Bapak Ibu rahmati Allah, pembahasan kita mengenai al-insan ini belum selesai, tapi qadarullah waktunya sudah sudah lama ya. Jadi mungkin insya Allah kita akan sambung di lain waktu tentang pembahasan al-insan ini, karena memang al-insan ini surat yang panjang, jadi kita perlu pembahasan yang tidak hanya selesai satu kali. Insya Allah semoga kita dimudahkan dimudahkan oleh Allah untuk bertemu kembali dan kita membahas tentang al-insan ini. Aku qouli hada wastaghfirullah li wa lakum. Mari kita akhiri mungkin dengan istighfar. Astagfirullah wabillahi taufiq hidayah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.